Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pencerahan pagi hari sambil lanjutkan perjalanan. Dararang. Dunia ini panggung sandiwara, cerita mudah berubah, bisa merata dan tergediran. Tembus jalur Kebomas kanan kiri terus. Dararang. Suasana Pasar Kebomas, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kelurahan, tanjakan kecamatan, tanjakan ke arah Ajeng Sunan Giri. Kebomas, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, nanjak ke makamnya Sunan Giri, belok kiri ke Putri Cempo. Mana nih ya? Wow, truk mundur. Gaspol. Nah, ini tembus Telago Pegat. Pasar Telago Pegat, Kebomas, Pasar Kebomas. Sekarang Kebomas ini ada dua ya, kiri kanan ya. Sebelah kanan Telago Pegat. Pusat religi, makam wali Piningit.
markas besar Wali Piningit. Waduh, bensin mau habis. Ternyata bensinnya mau habis. Bensin dulu ah. Ternyata bensinnya minta diisi dulu. Terbalik kanan lagi. Dararang. Ini loh mbak. Jangan benci bilang sayang. Jangan sayang bilang benci. Jangan benci bilang sayang. Sayang bilang benci. Dararang. Pertalit mbak. Ya wes, nggak boleh baut. Nggak boleh baut. Zamannya pertama. Motor tuwek terpaksa pertama. Lah iya motor tuwek terpaksa pertama. Ngono ya? Berapa? 30 aja. 30. Ya. Liter ya? Ya ampun. Modal mana pak? Mau modal 500 rupiah orang pertama. Jarene. Iya. Jarene. Motor tuwek pakai pertamax. Sepeda elek ngono kayak di pertama sih boleh. Ya apik sepeda sampean Kilawas. Oke pak, kok Melayu. Kembali 20 ya. Matur banuan. Terima kasih. Dararang. Pertama krek. Paksa kaya ini kita. Ini rakyat ini. Ya. Rakyat ini sekarang ini sepertinya dipaksa kaya. Motor tua elek ini. Kayak punya saya nih terpaksa pakai Pertamax nih. Tahu harganya Pertamax? Biasanya saya isi pakai minyak tanah. Sekarang pakai Pertamax ya.
kafe, villa-villa, rumahnya udah kayak villa di atas bukit ya. Saya cuma mau menunjukkan ini tanjakan Gunung Petukangan dulu, yang ke arah Putri Cempo. Saya cuma mau menunjukkan situasi dulunya ini. Sekarang ini kan udah kayak rumah-rumah villa ini, perumahan tapi villa ini. Nah ini dulu nih hutan bambu dulu, ya. Nah di sini dulu. Sini dulu letaknya hutan bambu dulu ya. Nah, ketika mulai ada penggusuran mau dibuat perumahan kayak gini nih, perumahan elit-elit ini, kafenya juga elit-elit. Waktu baru memulai penggusuran dulu, bambunya udah mulai ditebangin. Itu kok pas saya lewat dulu ya, kok pas saya lewat itu ular apa namanya, piton ya. Ya kalau sebesar apa ya dulu ya, sebesar pohon pinang dulu, nyebrang pas saya mau lewat, pas turun dari Putri Cempo. Saya ngelihatnya ularnya bukan takut, saya kasihan karena digusur, rumahnya digusur, hutan bambunya digusur buat perumahan dulu. Dia nyebrang dulu jalanan itu, namanya ular besar, santai sekali dulu. Dan tidak ada orang satupun anehnya itu dulu. Jadi modelnya cuma saya yang disuruh menyaksikan. Mungkin dia tahu saya orang baik, pasti dia aman lewat gitu. Saya mah kasihan aja, takut ditabrak mobil, takut dipukulin orang, dimatiin orang kalau ada orang. Dalam hati saya berdoa, ya Allah selamatkan dia nyebrang jalanan ini. Semoga tidak ada orang-orang jahat, rakus, serakah. Jadi ular ini bisa nyebrang selamat. Hasil ular ini dari sebelah kiri saya nih hutan bambu, nyebrang ke tempat pengambilan air ini, pompa air ini dulu. Pompa air ini nyebrang dan tidak pernah lihat lagi dulu. Tapi insya Allah itu bukan ular biasa dulu, karena besar sekali dulu, dan biasanya jalannya ini orang wirawiri, orang banyak lewat dulu. Tapi kok saat itu cuma saya sendirian aja, sambil nungguin dia nyebrang. Mungkin dia tahu kalau saya pas yang lewat, terus ada yang jahat nanti sama ular itu, mungkin saya pasti ngelarang orang-orang itu untuk menyakitinya. Jadi kebetulan saya sendirian yang melewati jalan ini. Ya di sini nih dulur. Ya hati saya sedih ya dulur ya. Saya orang sangat memahami alam gaib dulur. Dunia alam gaib. Nah, ketika hutan bambu ini dulur, sebelah kiri saya ini rumah-rumah elit nih, itu mulai digusur. Itu rasa saya sedih. Dan dia ternyata ngungsinya itu perginya kok seolah-olah pamit sama saya dulu. Dan tidak ada satu orang pun, baik yang dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, yang lewat. Padahal dia nyebrangnya lama dulu. Dan dia ngajak bicara saya itu dulu. Sedih pokoknya dia ngajak bicara saya itu sedih. Tapi kalau memang ada yang lewat pasti saya stop. Kalau ada yang gebukin ya atau matiin ya pasti saya larang. Jadi ular ini rupanya tahu lah ya. Jadi ular sebesar itu dulu ya, sebesar pohon pinang itu, nggak tahu. Ada yang tahu apa enggak itu ya? Di sekitar ular pohon bambu ini, di pohon hutan bambu ini, sekarang udah jadi rumah-rumah mewah ini. Itu ada ular sebesar itu, orang-orang ada yang tahu apa enggak itu? Saya juga nggak ngerti. Kalau saya melihat langsung ya. Jadi
saya terhenti kendaraan saya. Pokoknya mantap dulu. Dia ngajak bicara saya itu ularnya. Ya di sini tempat saya berhenti ini dulu. Dia nyebrang. Ya. Alhamdulillah dia nyebrang dengan selamat dulu. Tahu sendiri dulu ya, jalannya ular sebesar itu. Dalam hati saya ya takut ada orang naik mobil atau truk lewat ngebut sengaja ditabrak, kasihan saya. Ya. Alhamdulillah kok kosong sampai dia nyebrang, sampai dia menghilang dulu ke sebelah kanan sana. Jadi saya naik ke Gunung Petukangan ini cuma ingin memperkenalkan ular itu tadi dulu. Ya, kalau lurus sana itu Putri Cempo dulu. Tapi kita kan kemarin minggu lalu dan 2 hari lalu kan baru dari sini. Jadi kita ke tempat lain dulu ya. Ada tulisan jalur evakuasi rawan longsor dulu. Kita cari tempat lain dulu. Ini di sini kafe-kafenya elit-elit dulu. Tidak kalah sama kafe-kafe Jakarta dulu. Tidak kalah dengan kafe-kafe di puncak Jawa Barat atau di ibu kota Jakarta, Bandung, atau kota besar, tidak kalah dulu. Tak percaya buktikan dulu. Elit. Karena perumahannya juga perumahan elit dulu. Perumahannya perumahan elit. Jadi warkop-warkopnya atau kafe-kafenya elit. Kafe besar banyak dulu, tapi nggak elit. Kalau ini elit ini. Elit, elegan, lux. Karena ini kan sebelah kanan saya ini kan perumahan elit dulu. Ya, perumahan kenanya pemandangannya dapat udah kayak villa-villa. Udah kayak villa-villa cuma bentuk perumahan gitu. Yang jelas di atas Gunung Petukangan nih perumahan-perumahan. Pokoknya kalau jalan raya itu dulur ya, kita selalu beri kesempatan orang lain dulur ya. Karena karakter kita sama dia kan beda dulur. Kalau karakter kita kan mengalah dulur. Mengalah di jalan raya juga tidak seenaknya sendiri. Ya, menjaga keselamatan orang lain. Sehingga kita jangan main belok mendadak ya, jangan main salib. Nah, kalau yang kita salib itu punya sakit jantung dulu, terus mati dulu atau kecelakaan, kita dosa nggak dulu? Ya jawab sendiri dulu ya. Nah, terus belok mendadak, itu orang kaget marah dulu ya. Yang punya serangan jantung bisa jatuh, bahkan bisa mati dulu ya, gara-gara kita belok mendadak. Nah, orang-orang yang kebanyakan belok mendadak itu karena kebanyakan melamun dulu, sedang melamun. Makanya kalau punya masalah besar jangan nyetir, sedang punya masalah gede janganlah nyetir kendaraan sendiri dulu. Nanti kamu di jalanan akhirnya ngelamun. Kalau sudah ngelamun bukan membahayakan dirimu sendiri, tapi membahayakan pengguna jalan yang lain juga. Dulu ya. Dan peraturan, hakikat peraturan, sejati peraturan di jalan raya itu harus saling pengertian dulu. Jangan cari benar salah. Oh saya benar, terus ada truk nyalip, bis nyalip, kamu gak mengalah, kamu minggir, ya jadi perkedel kamu lur. Kamu jadi perkedel. Jangan merasa benar di jalan raya. Merasa benar, saya jalannya benar kok. Ada bis nyalip, dibilang bisnya salah, bisnya yang nyalip. Gak bisa begitu dulu di jalan raya. Nah, demikian juga cara hidupnya orang-orang yang beriman, ya, walau bukan di jalan raya itu ya seperti itu dulu. Jadi kehidupan di alam dunia ini harus serba pengertian, ya.
istilahnya jangan merasa benar ataupun jangan merasa salah ya. Jadi yang falsafah Jawanya itu yang dipakai adalah ngono ya ngono ning ojo ngono. Itu yang paling enak dulu. Ngono ya ngono mbok yo ojo ngono ya. Terus ojo rumangsa bisa ya. Jangan merasa bisa, jangan merasa benar, jangan merasa suci, jangan merasa yang paling pinter ya, jangan. Terus lagi falsafah Jawanya ojo adegang adikung adikuno ya, jangan sombong, jangan petenteng-petenteng ya, punya jabatan, punya kekayaan ya, punya badan yang kekar, jangan sombong ya. Kemudian ada lagi dulur ojo dumeh ya, ojo dumeh, falsafah Jawa dulur ya. Terus ada lagi falsafah Jawanya yang paling keren, paling terkenal, paling disukai oleh orang banyak dulur. Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Nah itu dulur ya. Terus disambung, bagusnya itu disambung dulur, pepatah itu bagusnya disambung, cocok dengan apa namanya, udah dekat Dewi Sekardadi ya, Dewi Sekardadi. Nah disambung falsafah itu pantasnya dengan apa namanya, lupa lagi ya. Harusnya falsafah tadi Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti, harusnya disambung itu cocok dengan apa sih, masalah ulas asih. Tepo seliro tenggang roso itu dulur ya. Jadi dia dalam kehidupan dunia ini kuncinya adalah tepo seliro tenggang roso. Ojo rumangsa bener dulur, apalagi rumangsa sing paling bener. Ojo rumangsa bisa dulur, apamane merasa yang paling bisa. Gak akan bahagia hidupmu dulur, gak akan damai bahagia hidupmu. Jadi orang mengerti itu secara global ada dua. Orang mengerti itu orang kaweruh ya. Bahasa Jawanya, bahasa falsafah Jawanya wong kaweruh ya, kaweruhan. Nah, wong mengerti. Secara garis besarnya global dibagi dua dulu. Wong mengerti itu atau wong kaweruh ya. Wong mengerti atau wong kaweruh itu beda sama orang pinter dulur. Beda. Kalau orang pinter minteri orang, kata orang Jawa gitu. Alias pinter ngakali orang, alias pinter ngibulin orang ya. Orang pinter. Kalau orang ngerti tidak dulur. Orang ngerti itu tepo seliro tenggang roso ya. Ngono ya ngono ning ojo ngono. Ojo rumangsa bisa, ojo rumangsa bisane dhewe, ojo rumangsa bener dhewe, harus tepo seliro tenggang rasa ya dulur ya. Itu baru orang yang waskita, wong sing arif bijaksana ya. Itu yang disebut dengan orang yang mengerti dulur atau orang waskita ya. Jadi secara global orang mengerti itu ada dua macam dulur ya. Yaitu satu mengerti soal alam nyata ya, mengertinya orang alam nyata ya, atau mengertinya
alam keduniawian ya, orang yang mengerti soal alam keduniawian atau di alam dunia dan orang yang mengerti di alam goibiyah atau yang tidak kasat mata dulu ya. Jadi orang mengerti secara global terbagi dua dulu ya. Orang mengerti atau orang kawero, sejati ini mengerti, sejati ini kawero itu, kalau di Islamnya itu istilahnya apa ya di Islamnya itu? Kalau lupa lagi tadi. Sambil nyetir soalnya dulu ya, sambil fokus naik apa? Nanjak ini, sambil nanjak di perbukitan di sekitar Gunung Petukangan yang ke arah Dewi Sekardado atau Sukardadi. Jadi ojo rumongso bisa, tapi kudu bisa rumongso ya. Rumongso bisa itu salah dulu. Jadi yang benar adalah bisa rumongso ya. Bisa rumongso itu sama dengan tepos liro tenggang rasa dulu. Sama dengan peduli ya. Sama dengan menghormati orang lain ya, pendapat orang lain ya, toleransi lah ya, sama dengan toleransi. Tepos liro tenggang rasa, ojo rumongso bisone dhewe, ojo rumongso bener dhewe ya. Jadi ibaratnya kalau pas ngobrol atau diskusi, jangan merasa pintar sendiri ya, jangan merasa pendapatnya benar sendiri, jangan merasa otaknya benar sendiri ya dulur ya. Karena sekalipun kamu pintar beneran, pasti orang lain akan tersinggung dulur. Kalau orang lain tersinggung, lawan bicaramu tersinggung, suasana jadi nggak enak dulur ya, suasana jadi nggak enak. Nah, kita hindari itu suasana yang nggak enak. Maka dari itu kita harus toleransi. Bahasa nasionalnya toleransi, bahasa Jawanya tepos liro tenggang roso. Harus menghormati pendapat orang lain, jangan merasa pendapatnya sendiri yang benar. Itu orang bodoh dulu ya. Terus merasa agamanya sendiri yang paling benar, itu orang bodoh dulu. Merasa agamanya, keyakinannya sendiri yang paling benar, itu orang bodoh dulu. Orang mengerti itu orang yang sangat toleransi ya, itu baru disebut dengan orang yang kawruh kasunyatan sejati ya dulu ya. Jadi kawruh kasunyatan sejati alias orang yang baru mengerti, itulah baru yang disebut dengan orang yang mengerti hakikat ya, atau kenyataan ya. Teori beda dengan praktek dulu ya. Teori itu berbeda dengan praktek ya. Mana yang lebih penting, teori dan praktek? Penting dua-duanya dulu. Dua-duanya penting. Sama dengan syariat dan hakikat. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting berarti dua-duanya harus wajib dipelajari dulu ya. Saya menasihatkan kepada kalian ya, orang-orang yang beriman ya, atau orang-orang yang beragama, saya nasihatkan kepada kalian, ingat ada salah satu dalil yaitu hadis ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu satu. Artinya nuntut ilmu itu sangat wajib dulu. Nah, kemudian di dalam Islamnya dalilnya itu berbunyi tuntutlah ilmu mulai dari buayan ibu atau bayi digendong-gendong, ditimang-timang sama ibu, sampai ke liang lahat dulu. Jadi kewajiban
kita menuntut ilmu itu mulai dari bayi, ya, atau mulai dari anak-anak, ya, masih balita, sampai kita mati dulu, sampai ke liang lahat, sampai raga kita dipatok dulu. Itu baru kewajiban menuntut ilmu selesai dulu, ya, sampai selesai. Berarti menuntut ilmu itu memang wajibnya wajib dulu, ya. Jadi yang wajibnya wajib itu ketemunya ya nuntut ilmu dulu, karena dalilnya tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat dulu. Sedangkan kewajiban yang lain tidak ada yang mulai dari buayan sampai ke liang lahat dulu, ya. Karena orang khususnya di dalam Islam yang diwajibkan melaksanakan rukun Islam, ya, itu hanya yang diwajibkan dulu, ya, hanya yang sudah balik, ya, sudah balik. Kalau perempuan sudah laki-laki sudah mimpi junub atau sudah mimpi keluar air mani atau sperma, itu diwajibkan, baru diwajibkan beribadah, ya, diwajibkan rukun Islam itu, ya, terutama sholat itu. Sebelumnya ya tidak diwajibkan dulu. Kemudian pada saat dia sakit, ya, pada saat kita sakit, itu pun tidak diwajibkan dulu untuk mengerjakan sholat yang seperti orang sehat, yaitu berdiri, ruku, sujud. Ada yang 2 kali, 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat sambil berdiri, ruku, sujud. Itu pun sudah tidak diwajibkan dulu. Tapi kalau menuntut ilmu sampai liang lahat dulu, baru dicabut undang-undang kewajibannya itu. Jadi ya yang terwajib itu memang menuntut ilmu dulu, kalau dibaca dari situ. Karena orang sakit sudah tidak diwajibkan dulu untuk melakukan sholat yang sempurna atau sholat seperti orang yang sehat. Sudah tidak diwajibkan dan tidak berdosa itu dulu. Jadi dia bisa sholat sambil duduk, bisa sholat sambil tidur. Tapi kalau menuntut ilmu itu tidak ada tawar